Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Makasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ya, haleluya, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Makasih Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar, haleluya. Betapa besar kasih Yesus, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Katakan pengampunan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi katakan pengampunan. Pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bulan yang baru di awal bulan ini Tuhan, mengawali segala sesuatu dengan firman Allah. Biarlah firman-Mu yang berdaulat atas hidup ini. Nah, kalau firman Allah ada dalam hidup kami alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Berkati firman yang akan kami baca Bapa. Urapi hati dan pikiran kami, agar setiap terjemahan firman Allah, setiap aliran kasih kuasa firman-Mu Tuhan, itu yang akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang bimbang ragu-ragu Tuhan teguhkan setiap panggilan kami masing-masing, sehingga kami tampil di luar sana Tuhan menjadi pemenang di atas dari segala pemenang, karena Allah kami adalah Allah pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati firman Allah yang akan kami baca,
Urapi tempat ini, urapi setiap pendengaran kami. Kami siapkan bejana hati kami untuk firman Allah sebelum kami masuk dalam perjamuan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, sempurnakan kami mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita siap untuk diberkati oleh Allah. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes yang ke-12. Kitab Injil Yohanes yang ke-12 ayat yang ke-20 mulai. Haleluya. Saya baca begini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus terus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada jenis tumbuh-tumbuhan namanya gandum. Saya percaya kata gandum ini tidak asing bagi kita. Kenapa, saudara, gandum? Karena secara fisik, saudara, dan kimiawinya yang ada di kandungan gandum itu, saudara, yang akan dijadikan menjadi roti, roti itu akan lebih lezat dan lebih baik kalau dibanding dengan biji-biji yang lain. Nah, perhatikan, kenapa saya berhenti di kata gandum ini, saudara, ya kan? Nah, dikatakan begini, jikalau biji gandum tidak jatuh. Jadi ada biji gandum, tapi gandum itu harus jatuh. Kemana, saudara, jatuhnya? Bukan ke tanah, ke dalam tanah. Nah, kalau jatuh di atas tanah, ini harus masuk ke dalam tanah, saudara. Biji gandum jatuh ke dalam tanah. Terus, saudara, terus apa yang dikatakan di sana? Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, terus ia akan menghasilkan banyak buah. Dan siapapun saudara kita, siapapun manusia ini, kalau dia menanam sesuatu, dia pasti harus menghasilkan buah. Betul atau betul ini, saudara? Gak mungkin saudara tanam sesuatu kecuali mungkin itu tumbuh-tumbuhan yang yang gak ada artinya kali. Tapi sesuatu yang kita tanam, tapi pastikan yang kita tanam itu harus masuk ke dalam tanah. Dan setelah dia masuk ke dalam tanah, dan perhatikan, dan harus di cross check, dia harus mati, saudara. Apa cirinya setelah dia mati? Apa cirinya? Dia akan menghasilkan apa, saudara? Tunas. Nah, setelah dia masuk ke tanah, dia harus mati dan akan menghasilkan. Bagaimana buah yang maksimal, bagaimana buah yang banyak, tergantung dari cara, tergantung dari perawatan kita, saudara.
Saya ingin bicara ini, saudara. Ini ayat bicara tentang Tuhan Yesus yang akan mati. Tapi saya akan bicara versi yang lain tentang hidup kita. Kalau kita tidak mati, kita tidak akan pernah mengeluarkan tunas. Tunas kebaikan, tunas pertobatan, tunas-tunas yang lain yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Nah, Alkitab, kembali kita ke pembacaan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi setelah dia mati dan masuk ke dalam tanah, dia akan mengeluarkan bulir biji-bijian, dan lebih banyak, bahkan ratusan biji-bijian akan dia keluarkan. Tapi bagaimana maksimal hasil dari hasil biji-bijian yang akan dihasil, itu tergantung dari perawatan dan cara kita untuk merawat dan melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dan menghasilkan banyak buah. Buah ini Tuhan mau, saudara. Ada satu ayat, saudara, di kitab Matius, saudara, coba. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Coba Matius yang ketiga, saudara, ya. Matius yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana, saudara. Matius yang ketiga 10, kapak sudah tersedia. Oh, ayat 8, saudara, ya. Dikatakan di sana, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa ini? Bicara apa ini? Ini bicara tentang buah-buah roh, buah-buah rohani. Ini yang Allah mau, saudara. Halo? Yang Tuhan kehendaki. Tuhan senang kita dilihat beribadah. Tuhan senang kita mendengarkan firman Allah. Tuhan senang kita memberi. Tapi jauh lebih Tuhan senang terhadap hidup kita tak kala kita menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah roh. Kalau nanti Paulus bisa jelaskan di dalam kitab Galatia yang kelima. Coba kitab Galatia yang kelima, saudara. Ayatnya yang ke-22. Ada 9, saudara. Yang pertama dikatakan apa, saudara? Kasih. Ini buah pertobatan, harus kasih. Halo? Saudara, mau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara? Saya mau katakan, Tuhan senang kita beribadah. Tuhan senang kita datang bersama-sama. Tuhan senang kita memberikan hati. Tuhan senang kita memuliakan Allah. Tuhan senang kita menyembah Dia. Tuhan senang memberikan sesuatu yang kita berikan. Tapi lebih daripada itu, Allah akan lihat buahnya bagaimana di luar sana. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Haleluya. Saya harap hukum daripada ibadah yang sesungguhnya, yang Tuhan mau, kita menghasilkan buah. Buah yang lebat. Saya teringat satu kisah di Perjanjian Baru. Saya sudah pernah khotbahkan ini tentang pohon ara. Dari jauh Yesus melihat pohon itu, wah, mantap, bagus. Dan ia menginginkan, dia mau makan buah itu, saudara. Dan saya percaya begini, saudara, tak kala Yesus ingin memetik buah untuk dia makan atau dia konsumsi dari pohon itu, saya percaya Yesus pasti tahu ini musim buah atau tidak, pasti. Gak mungkin dia menginginkan buah, ya kan? Tidak pada musim, gak mungkin. Nah, buah, Tuhan inginkan buah. Tapi ketika dia nyampe, saudara, ternyata nggak berbuah itu pohon. Itu sebabnya
entah bagaimana Yesus mengutuk itu pohon. Nah, setelah dikutuk itu pohon, murid-murid dalam kelompok ketemu lagi dengan pohon itu di waktu yang berbeda, saudara. Dan muridnya bilang sama Yesus, "Guru, itu pohon yang dikutuk sudah kering dari atas sampai ke akar, kering, tidak menghasilkan buah." Saudara, hati-hati, saudara. Haleluya. Ada buah kasih namanya. Ada damai sejahtera. Apa lagi saudara tadi disebut, saudara? Ya kan? Kesabaran, apa lagi? Kemurahan. Ya, ada 9 itu, saudara. Ini harus kesetiaan, kelemah lembutan, lemah lembut, saudara. Terus penguasaan diri. Kenapa ditutup dengan penguasaan diri, saudara? Ya kan, saudara? Semua buah roh ditutup dengan, jadi semuanya harus dikuasai, dirinya harus dikuasai, saudara. Ditutup dengan penguasaan. Untuk apa kalau kita lemah lembut? Untuk apa kita memiliki kasih? Kita memiliki damai, tapi penguasaan diri gak bisa dikuasai dirinya. Jadi yang Allah inginkan buah. Bagaimana buahnya, hasilnya maksimal, tergantung dari perawatan dan cara yang tepat untuk kita bisa menanam apa yang kita tanam itu. Nah, kita perhatikan kembali, saudara, dikatakan di sana, gandum merupakan bagian penting dari jenis makanan bagi orang-orang Israel, sehingga dijadikan lambang kebajikan atau lambang pemeliharaan Allah. Perhatikan, dikatakan di sana, gandum merupakan bagian penting atau dari jenis makanan bagi orang-orang Israel. Bahkan dijadikan menjadi sebuah lambang kebajikan atau lambang pemeliharaan Allah, gandum. Coba Mazmur 81 ayat 16. Ini bicara tentang kebajikan. Ini bicara tentang pemeliharaan Allah, gandum. Di Yohanes yang ke-12 ayat 24 tadi dikatakan, biji gandum harus jatuh ke dalam tanah. Kenapa harus biji gandum? Kenapa nggak biji-bijian yang lain? Tetapi kenapa harus biji? Karena bicara gandum itu bicara tentang pemeliharaan Allah dalam hidup itu. Jadi itu bicara tentang bagaimana pemeliharaan Allah, gandum. Ya. Terus coba kita perhatikan di sana, saudara. Gandum ini punya sifat, satu biji gandum memberikan beberapa bulir, beberapa biji, bahkan ratusan bijian gandum yang akan dihasilkan. Itu sakit. Nah, coba saya mau ada beberapa hal penting di sini, saudara, yang harus kita coba pelajari, ya. Tentang lambang, tentang gandum ini, saudara, saya ambil dari catatan di sini, ya. Dikatakan di sana, saudara, gandum itu bicara tentang kelimpahan atau persediaan Allah bagi umatnya, teristimewa yang secara rohani yang akan kita coba rohanikan tentang gandum. Nah, sekarang gini, saudara, gandum ini sesuatu yang penting. Gandum ini bicara tentang mati hidup. Gandum ini bicara sesuatu yang sangat berharga atau yang sangat dibutuhkan. Itu gandum. Karena dari gandum akan diolah menjadi tepung. Ya kan, saudara? Jadi dari tepung akan diolah menjadi roti. Roti itu makanan pokok. Perhatikan, roti makanan pokok bagi bangsa Israel di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru
Itu makanan pokok, roti. Nah, kalau kita di Indonesia adalah beras, padi. Dari padi menjadi beras. Beras kita masak menjadi nasi, makanan pokok. Jadi saya coba artikan sesuatu yang penting, sesuatu yang bicara tentang mati dan hidup, sesuatu yang sangat berharga dan yang sangat dibutuhkan, tentang gandum. Yesus berkata, akulah roti yang memberikan kehidupan. Ternyata perlambang ini, saudara, kalau nanti kita perhatikan, coba Yesus terjemahkan, dan memang bangsa Israel ketika berhadapan dengan Yesus pada waktu itu, mereka terjebak dan memahami apa yang mereka alami ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ternyata ini ceritanya, saudara, dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai kepada zaman itu butuh waktu ribuan tahun, saudara. Jadi tentang perjalanan kisah bangsa Israel itu selalu diceritakan, dikumandangkan, diberitakan, selalu di setiap pertemuan ibadah itu harus diceritakan, saudara, bagaimana cara Allah memelihara bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Kurang lebih 2 juta orang. Tapi Alkitab catat, saudara, setiap pagi mereka memungut apa, saudara? Mana. Dan itulah yang dikatakan, itulah roti yang turun dari surga. Sebenarnya ini lambang tentang Yesus nanti yang akan mati di Bukit Jeljuta. Ini tentang lambang bagaimana penebusan Yesus, dia yang akan disebut sebagai roti. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu memungut roti, kamu memungut mana setiap pagi. Tapi ingat, kamu harus tahu. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya. Saya percaya, saudara, orang yang percaya sama Tuhan tidak akan lapar hal-hal yang lain lagi. Dia akan dipuaskan, dia akan dikenyangkan. Inilah dahsyatnya tentang roti itu, saudara. Oleh sebab itu, ini daging, ini dunia, ini manusia. Manusia lama ini harus mati, saudara. Halo? Amin atau amin ini, saudara? Kalau tidak mati akan tetap menjadi satu biji. Tapi ketika dia mati, dia masuk ke dalam tanah. Dan dia akan bertunas, dia akan berbulir, dia akan menghasilkan. Dan ada buahnya. Jadi biji gandum harus mati. Itu bicara tentang Yesus. Dia mati. Dia dikubur selama 3 hari. Tapi ingat, dia bangkit. Dia menampakkan diri. Dan dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan kembali. Ngapain dia ke surga? Menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Tapi pastikan kita dijumpai memiliki buah yang Tuhan mau. Saudara mau menghasilkan buah, saudara? Buah pertobatan, begitu? Halo? Agar Tuhan senang. Mari kita, namanya bertobat itu setiap saat, saudara, harus bertobat, saudara. Setiap saat kita harus bertobat. Karena sadar atau tidak sadar, ya kan, pikiran kita, mata kita, mulut kita, sikap kita, kelakuan kita, banyak hal yang Tuhan tidak suka. Tapi ketika kita belajar menyadari segala, karena Roh Kudus ingatkan kita, nah itu salah, nah itu tidak berkenan, nah sebenarnya diingatkan, cuman karena udah saking apanya, saudara, gimana sih saya bilang ini, udah saking, aduh, susah dibilangin gitu. Tapi kita belajar apa yang Tuhan katakan hari ini, kita mendengar. Dan lebih daripada itu, mari dengarlah
Biar kita alami buah-buah yang dari Allah, dan Allah suka, dan Allah senang, dan Allah pasti menolong dan